mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang mau menyempatkan hadir untuk tugas kami kali ini, dan saya juga berterima kasih kepada teman-teman saya yang sudah mempersiapkan tugas kami ini dengan baik. Di sini saya selaku moderator, di sini akan menjelaskan sedikit yang dimana kami hari ini akan melakukan suatu pemberdayaan masyarakat, yang dimana judul kami itu pemberdayaan perempuan di lingkungan kampus tentang maraknya kasus pelecehan seksual yang ada di area kampus UNP. Adapun topik yang akan kita bahas itu yang pertama nanti mendefinisikan apa sih itu kekerasan seksual, selanjutnya itu ada apa sih jenis-jenisnya, lalu dampaknya, cara pencegahannya, dan apa saja apakah ada di UNPD layanan pengaduan untuk korban-korban yang mengalami pelecehan seksual. Mungkin langsung saja untuk topik pertama akan dijelaskan oleh rekan saya bernama Lisa Safitri. Kepada Lisa dipersilakan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin rekan saya tadi sudah menjelaskan ya beberapa materi yang akan kami bahas pada kesempatan kali ini. Nah, di hadapan teman-teman semuanya kan kami sudah membagikan poster yang telah kami bikin. Jadi di situ tuh, di poster itu ada beberapa materi yang akan kami bahas. Nah, di mana yang pertama itu saya akan membahas terlebih dahulu tentang apa itu kekerasan seksual. Nah, seperti yang teman-teman ketahui, kekerasan seksual itu kan sudah marak sekali ya terjadi di lingkungan kampus, di lingkungan sekitaran rumah, atau mungkin di tempat-tempat lainnya, gitu kan. Nah, teman-teman kan udah tidak asing lagi ya dengan kata-kata kekerasan seksual atau pelecehan seksual, gitu kan. Nah, teman-teman tahu nggak apa itu kekerasan seksual atau pelecehan seksual itu sendiri? Ada yang tak tahu ya, saya coba jelaskan. Nah, kekerasan seksual itu adalah segala tindakan yang dilakukan tanpa persetujuan dengan unsur paksaan, ancaman, atau manipulasi. Nah, kekerasan seksual itu terjadi di mana saja dan kapan saja, teman-teman. Nah, termasuk salah satunya itu di lingkungan kampus. Kampus yang seharusnya menjadi tempat untuk kita menuntut ilmu yang aman dan nyaman, malah itu tuh banyak terjadi yang namanya kekerasan seksual atau pelecehan seksual itu sendiri. Nah, di kekerasan seksual itu sendiri paling banyak sekali itu tuh korbannya itu adalah perempuan, teman-teman. Makanya kami di sini itu mengumpulkan teman-teman yang perempuan untuk kami menjelaskan itu tentang apa sih kekerasan seksual itu, terus bagaimana teman-teman bisa menghindari yang namanya kekerasan seksual itu sendiri. Nah, pelecehan seksual itu sendiri tidak kenal usia, tidak kenal itu siapapun orang itu dan apa pangkatnya itu sendiri. Di lingkungan kampus contohnya, yang paling sering itu yang pernah saya searching ya, itu tuh paling banyak itu tuh adalah dosen, teman-teman. Nah, saya kasih satu contoh. Ada salah satu dosen di universitas di Yogyakarta, saya tidak mau menyebutkan nama universitasnya ya. Itu si dosen itu melakukan yang namanya pelecehan seksual kepada mahasiswinya. Dengan alibi apa? Skripsinya. Itu tuh paling sering, teman-teman. Nanti dikasih nanti skripsinya di ACC. Tapi itu si dosennya itu minta yang namanya harus menuruti hawa nafsu si dosen itu. Dengan apa? Mungkin saja dia melakukan tindakan yang maaf ya, intim ya gitu. Ada juga yang si dosen ini panggil mahasiswanya ke ruangannya, itu dia pegang-pegangan tangan, terus pegang pundak, leher dan lain sebagainya. Itu kan udah termasuk ke larinya pelecehan seksual, teman-teman. Nah, dari yang saya dapat juga dari survei yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang dimana itu pada tahun 2020 saja, teman-teman, sebanyak 77% responden itu dari kalangan dosen tersebut itu tuh tidak mau melaporkan tindakan tersebut. Karena apa, teman-teman? Karena takut akan ancaman, takut karena nanti itulah diancam itulah gitu, teman-teman. Ada juga dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
itu tercatat sebanyak 2024 per April 2024 tercatat sebanyak 2.681 kasus itu adalah di kampus itu sendiri. Di kampus, teman-teman. Kan banyak sekali ya kasus-kasus kekerasan seksual, pelecehan seksual itu sendiri di lingkungan kampus. Jadi kita perhatiin sama teman-teman yang mungkin terkena, korban-korban yang terkena, bahkan mungkin sampai teman-teman itu trauma, kena psikisnya, mentalnya, dan lain sebagainya, teman-teman. Nah, yang lebih parahnya lagi nih, teman-teman, dari kampus sendiri itu banyak yang membiarkan saja gitu. Dia takut untuk membicarakan ke halayak lainnya gitu. Karena apa? Takut. Tapi yaitu kekerasan itu sendiri yang menyebabkan orang-orang menjadi takut. Juga dari kampus itu sendiri harus memberikan klarifikasi juga dari pelaku ke publik gitu, dan menjelaskan sejujur-jujurnya mengenai kronologi dan tindakan tegas terhadap kekerasan seksual yang dilakukan oleh pelaku kepada si korban, teman-teman. Mungkin ada lagi contohnya itu salah satu mahasiswa itu tuh ketua BEM di salah satu univ di Bengkulu. Nah, itu tuh si ketua ini tuh mengancam si korban. Itu tuh maba, teman-teman. Maba. Dia bilang, kalau kamu tidak mau menuruti kehendak saya, nanti kamu bakal susah di sini tuh. Kamu nggak bakal dibantu dari segi hal apapun gitu. Namanya kita maba ya, di sini kita masih baru di lingkungan kampus ini, ya udah kita turuti. Ya kadang kita diajak untuk pergi jalan-jalan, entah itu dia pegangan tangan itu atau pegangan kuda, itu udah termasuk yang namanya ke pelecehan seksual, teman-teman. Catcalling aja itu udah termasuk ke pelecehan seksual. Nah, dari kita sebagai perempuan gitu, kita harus menjaga yang namanya diri kita. Entah itu dari segi pakaian kita gitu kan, entah itu dari segi hal apapun itu. Nah, saya lanjutkan ke dampak dari kekerasan seksual. Teman-teman udah nampak nanti dari mental, si korban depresi, terus bahkan ada si korban ini yang ingin mengakhiri hidupnya karena tidak sanggup lagi gitu, teman-teman. Selanjutnya itu ada dampak sosial. Dampak sosial itu yang si korban ini dikucilkan, digunjingkan, dibully malahan, yang mengakibatkan si korban ini jadi takut untuk keluar, teman-teman. Dia lebih mau mengurung diri dia di rumah dia atau mungkin di kamar dia karena takut. Selanjutnya itu dampak fisik. Dampak fisik itu karena stres ya gitu, bisa penyebab juga rambut kita rontok, terus makan tidak teratur, pola tidur dan teratur juga. Nah, mungkin sekian dari pembahasan dari saya lanjutkan kepada rekan saya. Baik, terima kasih kepada Lisa yang telah memaparkan penjelasan mengenai apa sih itu kekerasan seksual dan apa saja dampak-dampaknya. Nah, selanjutnya di sini saya akan melanjutkan ke bagian, karena itu kan jenis-jenisnya pelecehan seksual yang A. Yang dimana pelecehan seksual ini artinya itu merendahkan harkat dan martabat seorang wanita, baik secara fisik maupun non fisik, tidak wanita saja dan juga seorang pria ya. Nah, di sini tuh kalau fisik diibaratkan sebagai sesuatu yang memaksa seorang perempuan itu untuk disentuh tanpa keinginan mereka. Nah, kalau misal non fisik itu tuh berkaitan dengan hal, misalnya ada seorang laki yang mengirimkan suatu pesan, baik video juga ataupun gambar yang tidak senonoh kepada seorang korban. Selanjutnya itu juga seperti adanya tindakan intimidasi atau tindakan yang menakut-nakuti seorang perempuan yang bersifat seksual. Terus yang kedua itu kan ada pemerkosaan. Kalau pemerkosaan itu jenisnya itu seperti pemaksaan juga, atau pemaksaan itu seorang wanita itu lebih diancam dan juga lebih ditakut-takuti. Misalnya dia nggak mau, nanti ada ancaman seperti yang dijelaskan dari rekan saya itu bisa sakit tadi. Ada itu juga yang paling parahnya mungkin ada seorang pria yang mungkin yang paling parahnya itu seorang wanita misalnya diajak oleh seorang pria. Bisa jadi kalau misalnya dia diancam atau seorang
itu ingin mendapatkan imbalan dari apa yang mereka kerjakan, dari misalnya dia mau tubuh si korban, dia tuh pengen hal itu tuh dia dapatkan agar mendapat sebuah imbalan dari seorang yang lain misalnya, baik itu imbalannya berupa uang maupun jabatan gitu. Nah, mungkin saja dapat saya jelaskan tentang jenis yang A, B, dan C. Selanjutnya saya kembali kepada rekan saya Nabila Cofi. Saya akan melanjutkan pemaparan tentang jenis-jenis kekerasan pada perempuan. Yang D yaitu ada perbudakan seksual, merupakan bentuknya seperti eksploitasi, di mana seseorang dipaksa untuk melakukan aktivitas seksual tanpa persetujuan perempuan itu atau korban. Nah, seperti perdagangan manusia atau praktik prostitusi paksa. Yang E ada pemaksaan perkawinan, yaitu terjadi ketika seseorang dipaksa menikah tanpa persetujuan korban. Ini bisa melibatkan ancaman, tekanan sosial, atau kekerasan fisik atau psikologis. Bentuk ini sering ditemukan dalam praktik pernikahan anak, kawin paksa atas dasar adat, atau demi kepentingan ekonomi. Selanjutnya ada pelecehan seksual, seperti mengirimkan video seksual atau foto yang tanpa persetujuan korban atau yang penerima pesan. Adapun cara pencegahan untuk kekerasan pada perempuan, yaitu yang pertama edukasi dan kesadaran masyarakat. Seperti dalam pendidikan, langkah penting dengan mengenai hak-hak perempuan, kesetaraan gender, serta dampak negatif dari kekerasan. Kita dapat mengubah norma dan sikap yang selama ini membenarkan tindakan kekerasan. Edukasi itu bisa dilakukan di sekolah maupun pelatihan untuk masyarakat umum, atau kampanye publik dan seminar yang menekankan pentingnya penghormatan terhadap hak-hak perempuan. B. Peningkatan perlindungan hukum, seperti ada kebijakan atau peraturan yang mencegah kekerasan terhadap perempuan, yaitu seperti pelatihan aparat penegak hukum agar lebih peka dan responsif terhadap adanya suatu kasus tentang kekerasan pada perempuan, dan ada kebijakannya agar pelaku itu bisa jera. Nah, yang ketiga adalah layanan dukungan bagi korban, seperti fasilitas konseling terhadap korban agar korban bisa bercerita bagaimana dia bisa menjadi korban, dan dia bisa mendapatkan pengobatan atau penyuluhan tentang bagaimana dia cara memperbaiki traumanya. Nah, yang keempat ada membangun lingkungan yang aman, yaitu dengan cara memakai pakaian yang sopan atau menjaga atau melalui petugas yang memadai, dan pembuatan zona aman atau area khusus di ruang publik yang ramah bagi perempuan. Sekian dari paparan saya, dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih kepada yang mana itu yang D tadi tentang perbudakan seksual, yang E tentang pemaksaan perkawinan, dan yang F pelecehan seksual berbasis digital, dan juga menjelaskan cara pencegahannya. Mungkin topik yang terakhir itu tentang layanan pengaduan. Nah, di sini tuh kalian udah tahu nggak kalau di UNP tuh udah ada layanan pengaduan tentang kekerasan seksual? Apa tuh, Ira? Satgas PPKS. Oke, ya Satgas PPKS. Jadi di UNP itu udah ada loh layanan pengaduan tentang kekerasan seksual. Jadi Satgas PPKS itu disebut juga sebagai Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual. Nah, unit ini tuh ada di UNP untuk dia tuh kayak ibaratnya konseling ya tentang korban-korban yang mengalami pelecehan seksual. Itu bisalah menghubungi layanan pengaduan itu. Yang dimana mereka ini di sini tuh memberikan dan mendengarkan lah
terus memberikan solusi itu kepada korban pelecehan tentang apa yang sih yang mereka alami, mungkin yang di area kampus tadi seperti yang dilakukan dosen, mungkin pelecehan dari masalah tugas saja dosennya pengen yang lain gitu kan. Terus di sini tuh Satgas PPKS tuh juga memberikan pendampingan yang profesional kepada korban-korbannya. Selain itu juga menjamin kerahasiaan. Jadi bagi kalian-kalian yang mungkin mendapatkan pelecehan seksual atau bagaimana, baik itu fisik non fisik, rahasia kalian tuh dijaga kok. Di Satgas PPKS tidak akan diungkapkan kalau kalian tidak mau identitas kalian tuh diketahui. Terus juga Satgas PPKS ini tuh melakukan sosialisasi juga kepada mahasiswa untuk maba tuh biasa dikasih sosialisasi. Terus seluruh sivitas akademika bahkan tenaga kependidikan di UNP pun diberikan sosialisasi oleh Satgas PPKS. Nah, adapun tujuan dari Satgas PPKS itu sendiri, itu tuh mengantisipasi maraknya fenomena kekerasan seksual di lingkungan kampus UNP ini. Nah, selanjutnya juga dia tuh menjaga lingkungan kampus agar lebih aman ya. Terus juga mendorong korban kekerasan seksual ini untuk berani bersuara, karena pasti banyak yang nggak mau bersuara. Jadi kalau kalian mau menghubunginya tuh bisa lihat di Google atau di mana. Nah, di sini tuh emailnya tuh satgas_ppks_unp.ac.id. Adapun Instagramnya itu satgas_ppks_unp dan TikToknya itu satgas_ppks_unp. Nah, karena saya dan rekan saya sudah menjelaskan materi, mungkin selanjutnya kita kepada tanya jawab. Mungkin yang mau bertanya dipersilahkan. Oke, kepada Lisa dipersilahkan. Kenalkan, nama saya Rica dari Prodi Sastra Inggris BP22. Di sini saya ingin bertanya mengenai korban pemerkosaan, di mana misalnya nih ada korban pemerkosaan yang ingin diaborsi. Nah, kita kan sebenarnya melihat itu adalah hal yang negatif ya, dari sisi manapun kita melihat itu hal yang negatif, apalagi kita sebagai perempuan, ya kan. Cuma di sini kan konteksnya tuh pemerkosaan itu kan terjadi bukan karena kecelakaan, dan dia menjadi korban. Nah, bagaimana pendapat teman-teman mengenai aborsi pada korban pemerkosaan? Baik, terima kasih kepada Lucia atas pertanyaannya. Mungkin apakah ada yang bertanya lagi? Baik, pada saat tadi dipersilakan. Baik, sebelumnya perkenalkan aku Salsa Nabila dari Fisika MK BP23. Nah, di sini kan kalian udah menjelaskan tentang pelecehan seksual yang berbasis digital. Nah, di sini aku mau nanya bagaimana media dan teknologi itu berperan untuk mencegah atau mengurangi pelecehan seksual itu. Baik, terima kasih kepada Salsa atas pertanyaannya. Karena kita hanya menampung 2 pertanyaan, mungkin langsung saja kita jawab. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Lucia, di mana tadi pertanyaannya tentang apakah tindakan aborsi yang dilakukan oleh korban pemerkosaan itu, gimana sih pendapat dari kelompok penyaji. Nah, kalau pendapat saya itu kan tindakan pemerkosaan tuh sensitif ya, karena berkaitan dengan kesehatan, psikologi maupun agama ya. Mungkin seperti yang kita ketahui, Allah SWT itu kan melarang dan mengharamkanlah kegiatan aborsi ya bagi seorang perempuan. Nah, seperti yang kita ketahui, pasti korban pelecehan yang diperkosa itu tidak menginginkan juga hal tersebut. Pasti dia mengalami sakit kesehatan mentalnya terganggu gitu kan. Cuma di sini tuh di beberapa daerah mungkin ada yang memperbolehkan kegiatan aborsi, tapi kebanyakan tidak memperbolehkan. Nah, di sini tuh kalau pendapat dari saya sendiri itu tuh melihat lebih lanjut lagi, seorang perempuan ini mau mempertahankan atau tidak. Tapi kalau menurut saya pribadi itu kegiatan aborsi itu sangat tidak disarankan, karena yang satu itu mengganggu kesehatan bagi perempuan itu sendiri, karena bisa jadi dia melakukan aborsi nanti dia meninggal kan, karena itu kan kegiatan yang sangat sensitif banget untuk kesehatan seseorang. Terus di sini tuh yang kita harus pastikan dari kegiatan aborsi itu memastikan kesehatan mental seorang perempuan itu terjaga, baik dukungan psikologis dan dukungan dari fisiknya itu sendiri. Terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya untuk pertanyaan dari Salsa akan disampaikan oleh rekan saya itu Nabila Joti. Kalau Nabila itu silakan. Saya akan menjawab pertanyaan dari Salsa, yang mana pertanyaannya bagaimana media dan teknologi berperan dalam memperkuat atau mengurangi kasus kekerasan seksual, terutama dalam konteks pelecehan digital. Nah, sekarang dalam aplikasi gitu ada namanya fitur blokir, laporkan, dan moderasi konten untuk mencegah pelecehan.
Ada pula aplikasi keamanan juga dikembangkan untuk membantu pengguna melaporkan kekerasan seksual secara cepat dan aman. Dan ada pun program edukasi tentang etika berinternet dan bahaya pelecehan digital membantu masyarakat lebih waspada terhadap modus pelecehan online. Dan bisa juga digital itu menjadi bukti untuk proses hukum. Dengan cara direkam, digital bisa menjadi bukti kuat dalam bertindak pelaku kekerasan seksual secara hukum. Ataupun ada edukasi dan kampanye kesadaran. Media sosial menjadi alat efektif untuk kampanye edukasi tentang kekerasan seksual, misalnya melalui gerakan seperti Gerak Bersama yang memberikan ruang bagi korban untuk bersuara. Sekian yang dapat saya sampaikan. Oke, nah, mungkin sekian itu saja teman-teman yang dapat saya sampaikan. Saya pribadi sebagai moderator ingin mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan saya dan juga teman-teman saya yang menyempatkan hadir pada sore hari ini di hari puasa yang panas ini. Terima kasih atas waktunya dan terima kasih atas partisipasinya. Mungkin kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.